Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 38 Kewirausahaan Sosial dengan nama produk kami yaitu Source Hydrate. Dengan beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Wina Megara Semunte dari kelas A, yang kedua ada Aura Marsyani Iskandar, saya sendiri dari kelas A, dan ada Gaida Sapanadira dari kelas B. Latar belakang dari produk kami ialah isu kesehatan dan peningkatan penyakit degeneratif seperti diabetes akibat konsumsi tinggi gula dari minuman manis kemasan menunjukkan bahwa adanya kebutuhan mendesak akan alternatif sehat. Kami melihat peluang usaha besar dalam tren peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat. Ide usaha kami adalah infused water, yaitu air rendaman buah, sayur, atau rempah alami sebagai opsi minuman sehat, rendah kalori, kaya vitamin dan mineral. Usaha ini juga mengusung misi kewirausahaan sosial. Model bisnis kami berfokus pada yang pertama ada edukasi gizi, yang yaitu memberikan informasi tentang hidrasi sehat dan bahaya gula berlebihan. Yang kedua ada pemberdayaan lokal, menggunakan bahan baku dari petani atau UMKM lokal dari Desa Paku Alam untuk mendukung perekonomian setempat. Konsep Source Hydrate, yaitu usaha infused water ini mengadopsi model bisnis hibrida yang berfokus pada tujuan sosial dan keuntungan. Target utamanya adalah mahasiswa FISIP ULM yang memiliki kesadaran rendah tentang bahaya konsumsi gula berlebih dan marak mengonsumsi minuman manis siap saji, sehingga beresiko tinggi terkena penyakit degeneratif seperti diabetes. Tujuan bisnis ini yang pertama menyediakan minuman minuman nol gula yang menarik dan mudah diakses di lingkungan kampus. Yang kedua ada mengubah kebiasaan konsumsi harian mahasiswa menjadi lebih sehat. Yang terakhir, keuntungan akan digunakan untuk memperluas dan memperkuat kerjasama dengan petani lokal di Desa Paku Alam yang mana memperkuat misi sosial. Model usaha kami terbagi menjadi dua. Yang pertama, model sosial agripreneurship yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dan pemasok di Desa Paku Alam sebagai mitra utama penyedia bahan baku berkualitas. Usaha ini berorientasi pada 3 pilar utama. Yang pertama, ekonomi, yaitu menciptakan nilai tambah dari produk pertanian lokal. Yang kedua, sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan kesadaran kesehatan mahasiswa. Yang ketiga, lingkungan, mendorong perekonomian petani dan pemasok. Yang kedua ada market intermediary model. Bisnis ini sebagai perusahaan inti penghubung kelompok plasma, yaitu petani lokal di Desa Paku Alam dengan pasar yang lebih luas, yaitu mahasiswa FISIP ULM. Kami menjamin akses pasar yang berkelanjutan dan membeli bahan baku dengan harga yang adil dari petani dan pemasok. Kami mengolah bahan baku tersebut menjadi infused water bernilai jual tinggi. Model ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi petani dan pemasok lokal. Ide bisnis Sos Hydrate selaras dengan praktik kewirausahaan sosial di Indonesia, meniru model CV Agradaya Indonesia yang sukses memberdayakan petani skala kecil dengan mengubah komoditas tani menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Source Hydrate mereplikasi model ini melalui model perantara pasar, yaitu market intermediary model, membeli bahan baku seperti jeruk nipis dan timun dari petani lokal dengan harga yang adil, mengolahnya menjadi infused water yang diminati mahasiswa, dan menjadikannya penggerak bagi kesejahteraan ekonomi petani serta literasi kesehatan konsumen. Nama Source Hydrate adalah gabungan dari sosio, yaitu sociopreneurship, yang mengusung tema kewirausahaan sosial, dan hydrate, yaitu hidrasi yang merujuk pada produk utama infused water. Nama strategis ini mengomunikasikan identitas utama yang tidak hanya menjual air sehat, namun juga sebagai gerakan sosial terintegrasi. Tujuan utamanya menciptakan dampak sosial terukur melalui pemberdayaan petani lokal dan peningkatan kesehatan mahasiswa FISIP ULM, di mana keuntungan laba digunakan untuk mendanai dan memperluas misi sosial yang telah ditetapkan. Visi dari Sos Hydrate menjadi pelopor bisnis minuman sehat yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan sosial di lingkungan akademik agar mewujudkan komunitas kampus yang sadar akan kesehatan dan petani lokal desa Paku Alam yang sejahtera. Misi dari Sos Hydrate menyediakan produk infused water yang berkualitas, nol kalori, dan nol gula sebagai alternatif dari minuman manis siap saji di kalangan mahasiswa FISIP ULM. Memberikan literasi kesehatan mengenai risiko dari mengonsumsi gula berlebihan pada setiap transaksi penjualan, sehingga secara aktif menyebarkan kesadaran untuk mencegah penyakit diabetes. Mengaplikasikan market intermediary model dengan menjamin pasar dan harga yang adil bagi petani lokal dan pemasok buah jeruk nipis di desa Paku Alam. Produk dan layanan yang ditawarkan berupa infused water yang berisi rendaman buah dalam air mineral sebagai solusi substitusi sehat. Didesain sebagai minuman tanpa kandungan pemanis pengawet buatan di dalamnya. Di luar produk fisik, setiap transaksi pada penjualan infused water berfungsi sebagai alat literasi kesehatan yang terintegrasi.
Nilai sosial yang diciptakan dari infused water source hydrate ini menyediakan produk yang berkualitas, nol kalori, dan nol gula sebagai alternatif dari minuman manis siap saji di kalangan mahasiswa FISIP ULM, memberikan literasi kesehatan mengenai resiko dari mengonsumsi gula berlebihan di setiap transaksi penjualan agar secara aktif menyebarkan kesadaran untuk mencegah penyakit diabetes. Dan yang terakhir, mengaplikasikan market intermediary model dengan menjamin pasar dengan harga yang adil bagi petani lokal dan pemasok buah jeruk nipis di Desa Pakualam. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi ini pada bab 4 analisis pasar, di mana tentang segmentasi pasar dan target audiens. Produk ini menyasar sebagian besar dewasa muda berusia 17-35 tahun, terutama mahasiswa dan individu yang peduli kesehatannya dan tinggal di sekitar Banjarmasin, terkhususnya Fakultas Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, Hydrate menarik bagi konsumen aktif yang mencari minuman alami yang menyegarkan tanpa tambahan gula. Untuk demografinya mahasiswa dan mahasiswi usia 17-35 tahun, psikografinya gaya hidup aktif dengan kesadaran kesehatan dan lingkungan, geografinya Kota Banjarmasin, Fakultas Fisip ULM. Masuk ke bagian analisis kompetitor, untuk pesaing dalam analisis produk kami, yang pertama adalah pesaing langsung, yaitu penjual lokal yang menjual minuman manis juga, tapi seperti teh botol, kopi instan, dan jus buah manis di sekitar kampus. Pesaing tidak langsungnya, minuman kemasan tersedia di minimarket terdekat seperti Indomaret dan Alfamart. Jadi kami memiliki keunggulan tersendiri, yaitu menawarkan alternatif kesehatan dengan bahan-bahan alami, kemasan yang ramah lingkungan, dan juga pemasaran yang edukatif. Jadi untuk strategi pemasaran kami yang pertama melalui digital. Yang pertama mungkin akan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Untuk pemasaran langsungnya akan kami sebarkan langsung pada area kantin kampus, bazar, dan juga acara kampus. Dan untuk kemitraan sosial yang kami akan berkolaborasi langsung dengan petani lokal. Untuk struktur organisasi kami memiliki 3 bagian. Yang pertama ada, bisa disebutkan sebagai manajer umum, bertugas mengawasi keuntungan, investasi, dan keberlanjutan operasional. Yang kedua ada divisi kemitraan, di mana bagian ini mengelola hubungan langsung dengan petani lokal dan memastikan harga yang adil dan dampak sosialnya seperti apa. Yang terakhir ada divisi operasi dan pasar. Nah, untuk bagian ini mengkoordinasikan rantai pasokan, memastikan kualitas, dan menganalisis tren, juga mengelola upaya pemasaran. Masuk ke bagian proses produksi, langkah pertama yaitu pengadaan, pembelian langsung lemon dan mentimun dari petani Desa Paku Alam. Yang kedua, penyortiran dan pencucian. Penyortiran bahan berkualitas dan pencucian bahan-bahan secara higienis. Yang ketiga, proses infusing. Jadi potongan buah itu direndam dalam air mineral dingin selama 4-6 jam untuk mengekstrak rasa alami dan juga khasiat dalam buah tersebut. Yang keempat ada pengemasan, di mana itu memasukkan produk kami ke dalam pembotolan dalam wadah ramah lingkungan. Yang kelima, distribusi, penjualan langsung melalui saluran kampus dan acara. Untuk key insight-nya, yang pertama yang pasti lokasi dan fasilitas. Produksi terpusat di fasilitas dapur yang bersih, berlokasi di Banjarmasin sekitar 25-30 menit dari pemasok buah di Desa Paku Alam. Fasilitas utamanya meliputi mesin pencuci buah, wadah infus kaca, lemari es, dispenser air, mineral, dan juga botol kemasan ramah lingkungan. Untuk manajemen dan SDM-nya terdiri dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, bagian dari beberapa jurusan sosiologi, yang penuh semangat dan berkomitmen pada kewirausahaan dan sosial. Jadi masing-masing punya tanggung jawab dan fungsi utama seperti produksi keuangan, pemasaran, dan kemitraan. Baik, masuk ke proyeksi pendapatan. Yang pertama, harga eceran akan dipasarkan dengan harga 10.000 per 250 mili. Untuk target penjualannya akan dimaksimalkan 20 botol per hari. Target penjualan bulanan diperkirakan mencapai 600 botol. Masuk ke dalam pendapatan, jadi di perkiraan pendapatan kotornya sekitar 6 juta per bulan, dan juga biaya pengeluaran per botolnya sudah termasuk bahan baku, logistik, dan juga pengemasan itu sekitar 8.933. Jadi laba bersih kami yang kami dapatkan dalam 1 bulan itu sekitar 640.200 perak per bulan. Nah, jadi untuk analisis pendanaan dan peluang masa depan, jadi masalahnya operasi awal ini didanai sepenuhnya melalui kontribusi pribadi anggota tim tanpa modal eksternal. Jadi untuk solusinya mungkin bisa dimaksimalkan model pembiayaan mandiri yang mendukung produksi dan operasi sambil tetap menjaga independensi. Jadi akan menghasilkan operasi berkelanjutan hingga saat ini dengan potensi untuk menarik kemitraan, sponsor, atau donasi di masa mendatang dari organisasi kesehatan, lingkungan, atau sosial. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah dampak sosial. Dampak sosial yaitu dari produk kami yaitu Social 100 tidak mencakup tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial di mana kesadaran masyarakat akan pengurangan gula.
beberapa indikator utama dampak sosial antara lain yaitu kesadaran kesehatan masyarakat, perubahan pola konsumsi di lingkungan kampus, pemberdayaan pertanian lokal, perubahan sosial dan pengetahuan. Evaluasi dari dampak sosial tersebut yaitu people, planet, profit. Indikator pengurangan dampak sosial yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan perilaku konsumsi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan dampak terhadap ekonomi lokal. Rencana implementasi program sosial itu di mana sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial social hybrid merancang berbagai produk yang tidak hanya fokus pada penjualan tetapi juga pada kegiatan sosial dan edukatif. Tujuan utamanya adalah menjadikan infus water sebagai simbol perubahan gaya hidup sehat dan di kalangan mahasiswa. Program-program sosial yang direncanakan meliputi kampanye kurangi gula hidup lebih sehat, program kemitraan pertanian lokal, petani jeruk lebih utamanya, kegiatan sosial edukatif di komunitas sekitar, kemitraan dengan komunitas. Social Hadrat mengharapkan adanya terjalinnya berbagai kemitraan strategis dengan kemitraan komunitas dan lembaga yang memiliki visi serupa, yaitu membangun gaya hidup sehat berbasis konsumsi alami. Satu, kemitraan dengan komunitas kesehatan bekerja sama dengan organisasi dan tenaga kesehatan dan kampanye pengurangan gula. Dua, kemitraan dengan sekolah dan kampus mengadakan kegiatan seperti hari tata gula dan pelatihan membuat infus water alami. Tiga, kemitraan dengan pemerintah daerah dan UMKM lokal mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Sungai Tabuk melalui pemberdayaan pertanian jeruk. Empat, kemitraan dengan komunitas digital menggandeng influencer, content creator, dan komunitas online untuk menyebarkan pesan hidup sehat dan cipta produk lokal. Selanjutnya ada bisnis model canvas yaitu BNC, di mana ada terbagi menjadi 9 yaitu key partners, key activity, key resource, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, research stream. Selanjutnya ada kesimpulan yaitu Infused Water Social Hydrate merupakan bentuk nyata kewirausahaan sosial yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan pengurangan konsumsi gula berlebih. Melalui inovasi Infused Water berbahan alami dari jeruk lokal Desa Paku Alam, Social Hydrate berhasil menggabungkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kemitraan dengan Desa Paku Alam di Kecamatan Sungai Tabuk menjadi contoh penerapan nyata konsep ekonomi berbasis masyarakat. Dengan social hydrate tidak memerlukan tambahan gula buatan, sehingga menawarkan minuman sehat yang tetap nikmat dan alami. Kerjasama ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan ekonomi desa. Sekian presentasi dari kelompok 38, yaitu kelompok social hydrate. Sekian, terima kasih banyak.